Halo Sobat Farming, kembali lagi dengan kami tim Animal Farming dengan saya Ayu dan rekan saya Ruden. Jadi di sini kami akan membicarakan atau berbincang-bincang terkait dengan masalah-masalah ataupun berita yang ada di industri peternakan. Nah, untuk khusus hari ini kita akan membicarakan mengenai sistem disinfeksi air di peternakan untuk membuat air yang diminum oleh ternak itu bersih dan steril, tentunya aman untuk dikonsumsi oleh ternak menggunakan sistem disinfeksi yang lebih modern nih Kak Ruden. Betul Kak Ayu. Jadi mungkin banyak dari sobat farming yang sudah memahami pentingnya air bersih dan air steril untuk air minum ternak. Tetapi cara untuk membuat air bersih dan steril itu masih menggunakan cara lama atau tradisional ya Kak Ayu, dan juga belum tepat nih. Jadi masih ditemukan kasus-kasus seperti penyakit-penyakit dan juga apapun yang membuat produktivitasnya menjadi menurun begitu ya Kak Ayu. Betul banget nih Kak Ruden. Sebenarnya mungkin dari kita ataupun Sobat Farming ini sudah familiar ya mendengarkan disinfeksi air minum konvensional menggunakan kaporit nih Kak Ruden. Betul, Nah, betul. menurut Kak Ruden sendiri ini gimana sih cara kerja dari kaporit ini? Oke, jadi memang kaporit ini merupakan alat disinfeksi ya Kak Ayu yang umum digunakan di peternakan begitu. Kaporit ini itu mengeluarkan senyawa klorin untuk membunuh patogen-patogen, bakteri, virus dan lain sebagainya yang ada di air peternakan begitu. Nah, tapi kan ini kaporit ini udah banyak digunakan ya Kak Ruden, dan terkait dengan harganya itu kayak relatif lebih murah nih Kak Ruden. Gimana itu Kak Ruden kira-kira? Iya, betul. Kaporit ini penggunaannya untuk di peternakan lebih murah, tapi yang murah belum tentu ramah begitu untuk peternakan. Kenapa? Karena ternyata di kaporit ini masih mengandung residu ya Kak Ayu yang berbahaya begitu. Dan kalau jangka waktu panjang digunakan, takutnya mempengaruhi produktivitas dari ternak itu sendiri begitu. Makanya penggunaan kaporit ini harus kita batasi dan coba kita beralih ke penggunaan disinfeksi yang lebih modern lagi begitu Kak Ayu. Oke, benar banget ya Kak Ruden. Yang murah belum tentu ramah ya Kak Betul. Ruden. Maka dari itu kita harus sudah beralih nih dari metode konvensional menjadi metode yang lebih modern lagi, yang tentunya lebih aman dan lebih efektif. Nah, untuk itu, maka dari itu gimana nih Kak Ruden kira-kira untuk teknologi lebih modernnya nih, kira-kira apakah sudah ada teknologi yang lebih bagus atau bagaimana nih Kak Ruden? Oke, kita bicarakan mengenai teknologi yang lebih modern ya. Jadi biasanya kan kita menggunakan kaporit nih. Ada juga nih yang ternyata yang memang lebih modern untuk melakukan desinfeksi pada air minum di peternakan, yaitu menggunakan sinar UVC Kak Ayu. Karena dengan menggunakan sinar UVC ini kita bisa membunuh patogen-patogen juga, fungsinya sama gitu. Cuman ini kelebihannya itu adalah tidak menimbulkan residu seperti penggunaan kaporit begitu. Jadi dengan penggunaan sinar UVC ini juga bisa dibilang efektif untuk membunuh patogen-patogen dalam air sehingga ternak ini bisa aman meminum air dari peternakan tanpa adanya kontaminasi residu yang berbahaya jika dibiarkan dalam jangka panjang. Oke, jadi sebenarnya sudah ada teknologi UVC ya Kak Ruden untuk mengganti dari metode konvensional yaitu menggunakan kaporit. Nah, saya tuh pernah nih Kak Ruden menemukan di peternakan itu sebenarnya mereka katanya sudah menggunakan UV nih Kak Ruden untuk disinfeksi air minumnya, tapi UV-nya itu dicelup di dalam tandon. Itu kira-kira bagaimana ya Kak Ruden? Oke. Ya, kita menemukan ya beberapa kasus di peternakan mereka udah menggunakan UVC, tapi ternyata UV-nya itu UV celup. Nah, itu tuh sebenarnya bisa dibilang nggak efektif Kak Ayu. Kenapa? Karena kita tahu ya sinar UVC ini merupakan sinar yang sangat berbahaya jika langsung kontak dengan kulit kita, nanti kan bisa terbakar, kalau kena mata bisa menimbulkan kebutaan begitu. Jadi sinar UVC ini penggunaannya tidak sembarangan begitu. Nah, sedangkan kasus UV celup ini itu hanya dicelupkan ke dalam tandon yang ada di kandang begitu. Ya, itu kan tidak ada perlindungan ya Kak Ayu begitu. Nah, makanya itu bisa dibilang nggak efektif dan berbahaya juga bagi para operator yang nanti akan melakukan perawatan atau melakukan memasang UV celup itu secara rutin begitu. Jadi dengan penggunaan UV celup ini memang cukup riskan ya, beresiko karena memang iya, tercelup itu steril air yang di sekitar lampunya, tapi untuk yang tidak terkena lampu itu gimana gitu kan. Jadi perlu adanya tempat atau wadah tertutup yang bisa membuat air ini tersterilisasi sempurna dengan menggunakan sinar UVC yang sesungguhnya begitu Kak Ayu. Oke, jadi sebenarnya UV celup itu UV ya Kak, tapi itu belum tentu UVC karena yang kita gunakan untuk mensterilkan air itu adalah UVC ya Kak Ruden ya. Nah, lalu
teknologi apa nih Kak Ruden kira-kira yang emang benar-benar itu tuh UVC gitu, UVC yang bisa mendisinfeksi air minum yang sudah memiliki dosis yang tepat nih untuk beberapa mikroorganisme, karena ya beberapa mikroorganisme itu harus memiliki dosis yang tepat untuk membunuhnya. Itu kira-kira gimana ya Kak Ruden? Nah, ini Kak Ayu, salah satu ciri-ciri dari penggunaan disinfeksi UV yang sesuai dan tepat itu adalah adanya dosis. Kenapa? Karena setiap patogen itu berbeda-beda Kak Ayu karakteristiknya, entah itu bakteri, virus, dan lain sebagainya itu berbeda gitu. Nah, dengan dosis ini kita bisa tahu nih target patogen mana yang mau kita bunuh begitu. Nah, kalau misalnya E. coli nih itu mati di dosis 5-20 mJ gitu, itu juga disesuaikan. Beda juga dengan kasus yang lain misalnya yang hanya bisa mati dengan dosis 30 mJ gitu. Nah, ada nih salah satu produk yang memang bisa gitu ya, sterilisasi air di peternakan yang dibekali dengan dosisnya begitu, yaitu dari Luminor Blackcomb gitu. Luminor UVC System ini merupakan alat sterilisasi air di peternakan yang mampu mensterilkan air 99,9% begitu. Sangat efektif dan juga dibekali dengan dosis 30 mg per cm kuadrat. Nah, dengan dosis ini kita bisa tepat sasaran mau menghancurkan patogen yang mana gitu. Jadi tidak akan kalah gitu ya si sinar UVC ini gitu. Tidak akan bisa kalah dengan patogennya karena ada dosisnya gitu kan, disesuaikan begitu. Nah, selain itu juga Luminor UVC ini pasti sudah tersertifikasi NSF juga, sudah dari buatan Kanada juga, jadi memang cukup canggih dan maju juga teknologinya begitu. Dan juga yang paling utama adalah lampunya ini bisa bertahan lama ya Kak Ayu, 9.000 sampai 10.000 jam atau setahun lebih ya, jadi lebih lama begitu Kak Ayu. Dan juga pastinya tahan panas. Ada juga beberapa keunggulan dari Luminor UVC ini. Tadi selain sterilisasi 99,9% juga bisa bebas residu. Yang tadi kita omongin kan kapur itu menimbulkan residu. Nah, dengan Luminor ini bisa bebas residu, jadi ternak tuh aman mengkonsumsi air minumnya gitu. Dan juga yang pastinya ramah lingkungan dan tidak cepat panas, juga mudah di-upgrade spesifikasinya begitu. Yang pasti dengan menggunakan Luminor UVC System ini bisa efektif mensterilkan air di peternakan sehingga kita tidak perlu khawatir lagi kita kejebolan ya istilahnya itu bakteri yang masih ada gitu di saluran air minum ternak, dan juga sudah dilengkapi dengan dosis yang pasti tepat sasaran untuk membunuh patogen yang kita inginkan begitu. Oke, dengan tadi kan udah menyebutkan beberapa keunggulan ya kemudian keefektifan bagaimana Luminor UVC ini bisa bekerja untuk mendisinfeksi dan mensterilkan air minum untuk peternakan. Dengan semua kelebihan ini tentu ada tantangannya dong ya Kak Ruden ya. Kira-kira itu tantangan apa sih untuk teknologi Luminor UVC System ini? Oke, pasti ada tantangan ya Kak Ayu, karena namanya alat ini pasti ada syarat untuk bisa efektif bekerja. Betul. Nah, yang paling utama adalah ketika kita mau mensterilisasi air di peternakan itu, langkah pertama adalah airnya harus bersih dulu ya Kak Ayu. Karena kalau airnya masih mengandung TSS atau partikel-partikel yang mengendap, sinar UVC yang efektif ini tidak akan mampu menembus bakteri atau virus yang ada di endapan itu. Maka dari itu, pentingnya penggunaan pre-filter sebelum melakukan desinfeksi menggunakan UVC itu di sini perannya begitu. Jadi kita perlu membersihkan dulu airnya menggunakan pre-filter, baru kita bisa lakukan disinfeksi air di dalam tabung atau chamber yang sesuai. Karena Kak Ayu ternyata ada juga syarat minimum untuk bisa efektif. Selain tadi ada tempat tertutup atau chamber, dan juga ada monitornya atau kita bisa bilang balas untuk mengontrol banyak hal, entah itu lama lampunya dan lain sebagainya begitu. Nah, dengan menggunakan Luminor ini, jadi kita bisa mensterilkan air di peternakan begitu ya. Gitu. Oke, benar. Jadi benar-benar efektif ya Kak Ruden mengenai dengan teknologi Luminor UVC System ini. Terkait dengan beberapa kelebihan dan tantangannya itu masih bisa kita upgrade lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan di masing-masing peternakan ataupun masing-masing lokasi. Oke, mungkin sedikit saya ulas ya Kak Ruden, bahwasanya tadi Luminor UVC System ini sebenarnya sudah menjadi teknologi terbaru dan terkini yang lebih efektif dan lebih aman karena tidak menimbulkan residu berbahaya. Berbeda dengan kaporit yang sebenarnya bisa saja menjadi disinfeksi air, tapi ya perlu digarisbawahi karena itu adalah bahan kimia, tentu itu akan meninggalkan residu berbahaya yang lama-kelamaan ketika dikonsumsi oleh ternak itu akan menimbulkan beberapa penyakit ataupun beberapa kasus-kasus kematian ya Kak Ruden ya. Betul. Maka dari itu kita sudah bisa mulai mengupgrade ataupun mulai berinvestasi terkait dengan teknologi terbaru, yaitu menggunakan Luminor UVC System yang tentunya lebih efektif dan lebih aman.
Begitu ya Kak Ruden Betul, ya. Kak Ayu. Oke, mungkin bisa kita cukupkan ya Kak Ruden untuk bincang-bincang hari ini mengenai disinfeksi air. Untuk sobat farming yang masih bingung ataupun yang masih ingin ditanyakan terkait dengan sistem air minum di peternakan, bisa langsung menghubungi kami di www.yukiwaterfilter.com ataupun bisa langsung komen ataupun menghubungi Instagram kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman sobat farming sekalian. Sampai jumpa.